Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Pada hari ini kita akan kembali belajar PPKN untuk SMP dan MTS kelas 8 bersama Ibu Desi Arisandi, guru SMP Negeri 10 Tualang. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan tentang sistematika UUD 1945, yang kedua memahami makna dan kedudukan pembukaan UUD 45, dan yang ketiga menganalisis hubungan antara pembukaan dengan proklamasi. Baik Ananda semuanya, sekarang kita lihat pengertian dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis atau disebut dengan konstitusi. Konstitusi itu di Indonesia terbagi atas dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis atau yang disebut dengan konvensi. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita lanjutkan sistematika UUD 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa UUD 1945 itu telah mengalami 4 kali perubahan semenjak tahun 1999. Dengan adanya perubahan tersebut, maka sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen juga akan mengalami perubahan. Kita lihat sebelum amandemen, UUD 1945 itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Setelah amandemen, UUD 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh saja. Nah, berdasarkan sistematika yang kita lihat tadi, jelas di sana terlihat bahwa kedudukan pembukaan UUD 45 lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945. Kita lanjutkan. Kedudukan pembukaan UUD 1945. Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum negara Republik Indonesia adalah sangat kuat dan lebih tinggi dari batang tubuh atau pasal-pasal. Kira-kira apa ya alasannya? Kita lihat. Yang pertama, karena pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah fundamental negara atau mempunyai hakikat kedudukan tertinggi, tetap dan kuat sehingga tidak dapat diubah dengan jalan hukum apapun. Yang kedua, karena pembukaan UUD 1945 merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang ketiga, pembukaan UUD 1945 merupakan uraian yang terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, 3 alasan inilah kenapa pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada batang tubuh dan pasal-pasal. Kita lanjutkan. Kira-kira ada yang tahu kenapa pembukaan UUD 1945 tidak bisa dirubah dengan jalan hukum apapun? Di dalam pembukaan UUD 1945 terkandung dasar dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, dasar dan tujuan dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdapat di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Jadi, jika kita merubah pembukaan UUD 1945 sama artinya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi. Proklamasi merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, untuk melihat apa hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi, kita akan mengelompokkan alinea pembukaan UUD 1945 dengan teks proklamasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa teks proklamasi itu terdiri dari 2 kalimat, sementara pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea. Kita lihat, kalimat pertama dalam teks proklamasi berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Nah, kalimat pertama di dalam teks proklamasi ini erat kaitannya dengan alinea pertama, kedua, dan ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kalimat kedua di dalam proklamasi kemerdekaan erat kaitannya dengan alinea keempat dari pembukaan UUD 1945, di mana di dalam pembukaan UUD 1945 itu tercantum tujuan-tujuan negara yang merupakan penjabaran lebih rinci dari pernyataan yang terdapat dalam kalimat kedua teks proklamasi kemerdekaan. Dari penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan lebih terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Oleh sebab itu, antara pembukaan UUD 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Oke, Ananda semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa-apa yang telah Ibu sampaikan tadi bisa dipahami dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.